Pada Bunda Hirni kami persilakan. Ya, sebelumnya waktunya berapa lama nih? Sampai jam 11, Bunda. Bunda Ya, punya untuk jam setengah. untuk sesi bicaranya sampai pukul berapa nih? 60 menit cukup nggak, Bun? Kurang. Kalau kurang masih bisa diterus sampai jam 11. Kita maksimal setengah 12 kali, Bun, sebelum asar, sebelum duhur kita. Sebelum asar mah kelamaan ya. Sebelum duhur kita selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli wa nusallimu ala sofati khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Ketua PW IPMI Jawa Barat, ya, yang kami cintai dan kami banggakan, Ibu Diah Iponiarti MM, ya, Bunda saya tercinta, ya. Terima kasih atas kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi secara virtual bersama, kalau di Kota Bandung itu IPM itu teteh-teteh cantik, ya. Ini saya nggak tahu juga nih Kota Bandung ada yang hadir atau enggak. Kepada para pengurus PW IPMI Jawa Barat yang saya lihat sih banyak yang belum ketemu saya, ya, karena PW IPMI Jawa Barat dengan performance baru, begitupun mungkin nanti IPMI Kota Bandung juga akan memiliki performance yang baru, ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan public speaking, ya, yang hubungannya dengan motivasi dan mental percaya diri, gitu ya. Sebetulnya percaya diri itu sudah kita miliki sama-sama semuanya. Namun ada yang sudah mengerahkan atau mengeluarkannya, mengekspresikan kepercayaan diri ini sampai 100%, ada yang bahkan baru misalnya 10%, 20%, atau juga ada yang lebih dari 100%, gitu ya. Kalau percaya diri disebut confident, gitu ya, ada yang overconfident. Bagaimana kepercayaan diri ini dikelola sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau pandangan saya seperti itu. Khususnya dalam public speaking, ya. Sebenarnya public speaking yang kita butuhkan itu yang seperti apa, gitu ya. Momennya seperti apa. Ini perlu teman-teman cari tahu dulu, gitu ya. Sebenarnya saya nih butuh percaya diri dalam public speaking ini, kebutuhannya buat apa? Karena saya tidak akan bisa lebih lanjut untuk menyampaikan, oh harus begini dan lain-lain, gitu ya. Sebelum saya tahu teman-teman butuh kemampuan public speaking, percaya dirinya dalam hal apa. Kalau tadi Bunda Poni menyampaikan bahwa di antara kebutuhan para pelaku usaha atau pengusaha ini adalah bentuknya presentasi, ya. Presentasi baik mempresentasikan gagasan, ide, atau bahkan dalam bentuk produk, gitu ya, yang sudah memiliki produk atau jasa yang kita miliki. Nah, sebenarnya kalau secara face to face, ya, di kelas-kelas saya itu saya akan menggali dulu, gitu, kebutuhan teman-teman ini seperti apa. Namun karena sekarang secara virtual, boleh teman-teman tulis di chat, gitu ya, sehingga saya bisa baca, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhkan dalam kemampuan public speaking ini? Boleh dimulai chat sambil berjalan. Jadi kalau tadi moderator sampaikan
tidak menyela, boleh melalui chat. Sehingga saya juga mendapatkan masukan dari teman-teman apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan dengan meluangkan waktu hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Gitu. Silakan boleh ya, silakan chat gitu ya, sehingga saya bisa melihat apa sih ya public speaking seperti apa yang teman-teman butuhkan. Sehingga saya bisa nanti di dalam perjalanan pembicaraan ini saya bisa membahasnya gitu ya. Karena satu hal yang istimewa dalam bisa bicara training and coaching yang saya lakukan gitu ya dari berbagai kalangan. Jadi kebutuhannya memang kita itu berbeda-beda ya. Baik berbagai profesi, baik itu ada yang masyarakat biasa, ibu rumah tangga, kemudian ada juga guru, dosen, ya bahkan profesor juga pernah masuk di kelas saya begitu. Begitupun berbagai tingkatan di lingkungan pejabat publik yang memang sebenarnya sih kalau dilihat sih kesehariannya sudah berbicara gitu. Tapi kenapa sih masih misalnya masih mau bertemu saya gitu ya. Profesi saya ini tadi diantaranya adalah saya mengajar, kalau mengajar di kampus itu hanya 1 atau 2 hari gitu ya, tiap minggunya. Kemudian saya juga lebih banyak melakukan pemberdayaan untuk kemampuan komunikasi dan tidak hanya public speaking ya. Saya senang bertemu dengan banyak orang, ya, bertemu dengan para anggota komunitas dari berbagai komunitas, ya. Kalau selama 3 tahun lebih lah saya bersama IPMI, ya, menjadi keluarga besar IPMI dan posisi saya sebagai ketua, gitu ya, sebagai ketua PD IPMI Kota Bandung, yang alhamdulillah bersama-sama dengan Ibu Foni ya, Bunda Foni, saya panggilnya Bunda Foni ini, kami sama-sama di saat perhelatan PDIPMI terbaik dan PWIPMI terbaik, ya IPMI Kota Bandung menjadi IPMI terbaik ya di tahun 2017, kemudian berikutnya 2016 masih masuk di 3 besar dan 2017 terbaik pertama, kemudian 2018 masih masuk terbaik di 3 besar, dan untuk 2019 juga masih masuk di 3 besar. Jadi dalam pengelolaan tim ya, dalam keorganisasian ini juga public speaking juga menjadi penting gitu ya. Selain kemampuan komunikasi lainnya, karena organisasi tidak akan lepas dari interaksi gitu ya. Lepas dari interaksi dengan siapapun begitu. Nah, konteksnya ketika public speaking berbicara di depan umum ya. Sebenarnya kalau di kelas langsung saya suka tanya gitu, apa sih yang Anda ketahui tentang public speaking? Begitu. Jadi saya juga boleh nih minta, kayaknya bisa juga sih kalau misalnya ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Apa yang Anda ketahui tentang public speaking? Silahkan boleh ya. Boleh langsung di ini Ya, aja. langsung di unmute ya Bunda ya. Boleh Silakan Bunda. dipandu dulu. Saya ingin Ya. tahu dari peserta ini ada perwakilan yang menyampaikan pandangannya tentang apa sih yang Anda ketahui tentang public speaking. Silakan Bunda. Yang mengetahui apa itu public speaking, silakan berbagi di sini mumpung kita ada suhunya ini. Tidak akan disalahkan ya Bunda ya. Semua Ya. Nah, yang saya tanya apa pandangan Anda, bukan benar salah. ya betul makanya. Silakan Bunda. Ya, silakan, itu ada Bu Tita tuh. Ya, menurut saya public speaking itu adalah satu kemampuan untuk berbicara di depan umum atau di depan orang banyak. Seperti itu, Bunda. Ya, baik. Boleh satu orang lagi, Bu Moderator?
Ya, silakan. Jangan malu-malu, Bun. Kita hanya bertatap muka saja, tidak akan tersentuh. Silakan Bunda. Tadi sudah ada Bunda Tita, Bunda yang lain mungkin dari Depok nih yang banyak pasukannya. Silakan. Silakan Bun. Bu Hirni Bunda kayaknya masih pada malu. Kita lanjut saja. Oh, silakan Bu. Silakan Bunda yang berkerudung biru. Bunda siapa yang namanya ya? Saya tidak. Husna. Ya, Bunda Husna. Silakan Bunda Husna. Public speaking yang saya ketahui itu bisa juga disebut seorang dai, moderator, itu juga bisa juga disebut public speaking. Ya. Silakan Bunda Hirni. Oke. Ya. Saya yakin ya, yang lainnya yang belum menyampaikan pandangannya tentang public speaking juga memiliki pandangan tersendiri ya. Untuk menyampaikannya secara langsung. Dan ini sebenarnya ya agak berbeda sih, saya sampaikan juga kepada Ibu Moderator, kalau dalam penyampaian saya ini nggak monoton satu arah begitu. Jadi saya akan sekali untuk mengecek sebenarnya ini adalah hakikat dari apa yang kita bicarakan saat ini. Ketika saya sampaikan apa pandangan Anda, dan ini saya memberikan apresiasi kepada dua orang ini, Ibu Tita dan Ibu Husna ya. Ini menyampaikan apresiasi yang mendalam karena dengan seperti ini kita bisa mengukur seberapa, apalagi kita kan berbicara tentang mental percaya diri. Ini ada bagian dari poinnya gitu ya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara, kita tanya, kita berada di urutan keberapa ya? Atau misalnya dari sekian kali misalnya kesempatan untuk berbicara, bahkan sama sekali kita tidak ambil kesempatan itu. Tuh. Nah, ini menjadi poin bahwa seberapa percaya dirikah kita ketika memiliki kesempatan public speaking. Oke. Kesempatan ini ada yang diberikan oleh orang lain seperti barusan. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan ya. Menyampaikan sesuatu itu bagian dari public speaking enggak? Betul. Iya, bagian dari public speaking, Bu. Sebelum kita menyampaikan bahwa public speaking pengertiannya adalah ini dan ini dan ini, apalagi mikir benar atau salah gitu ya. Kita lagi bahas tentang percaya dirinya. Sebelum benar dan salah, kita harus ngukur dulu misalnya seberapa percaya dirikah kita. Di antaranya dari mulai oke deh, saya ambil kesempatan berbicara. Itu juga udah luar biasa. Terus saya sih berani sebenarnya ngomong gitu ya. Saya sih percaya diri ya. Tapi kayaknya lihat orang lain dulu deh. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kalau secara langsung terus sih sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman peserta ini di luarnya nggak berisik, boleh aja sih sebenarnya untuk menyalakan itu ya, asal mikrofonnya ada suara-suara yang agak ekstrim gitu ya yang mengganggu berlangsungnya ini. Nah, di sini bagian penting dari cara saya untuk menyampaikan kemampuan komunikasi, public speaking dan lain-lain ini dengan cara training and coaching gitu. Karena kalau training itu trainer sama trainingnya gitu ya. Jadi ada gap juga antara trainer dan training. Gapnya seperti apa? Ya, seperti ini nih yang Bunda Poni tanyakan nih. Bagaimana menghadapi kalau mengajar kalau ke mahasiswa? Kalau mengajar kepada mahasiswa, ada dosen, ada mahasiswa. Itu ada gap yang sangat jauh ya. Karena mahasiswa itu takut sama dosen misalnya. Segan gitu ya, lebih tepatnya segan kepada dosen, sehingga kalau bicara pun agak mikir-mikir nih ya, apalagi dosennya yang kayak gimana nih gitu ya, tama-tama lagi ketemu profesor, waduh ini ada gapnya. Sedangkan ya sama training sama training juga sama gitu ya, trainer sama training
ada yang lebih ahli dengan yang dilatih ya, ada pelatihnya, ada yang dilatihnya, itu juga ada gap dari statusnya. Sedangkan yang saya bawakan adalah coach sama coaching-nya gitu ya. Coach sama coaching-nya. Kalau coach sama coach itu adalah mitra sejajar. Gitu. Jadi saya tidak lebih tahu ketika orang yang saya ajak bicara dalam training dan coaching saya ini merasakan bahwa Ibu Hirni ini tidak lebih tahu, ya minimal nggak takut salah. Makanya saya awali dengan apa yang Anda tahu atau apa pandangan Anda tentang public speaking. Ya menurut Anda. Ya, jangan dulu menurut siapa-siapa, menurut ahli ini, ahli itu. Kita di sini juga bukan tes begitu ya. Nah, ini merupakan pendekatan yang alhamdulillah kalau yang saya alami ini dengan ribuan orang, bahkan mungkin lebih banyak ya, karena saya keliling berbagai profesi juga gitu ya. Dan di tahun ini juga saya mulai keliling ke Jawa Barat nih, mudah-mudahan nanti bertemu Bunda ya dalam gerakan Jawa Baratnya. Kalau kemarin saya fokus di Kota Bandung, PKK di Kota Bandung, kemudian IPMI di Kota Bandung, yang mudah-mudahan silaturahmi ini bisa ketemu lagi dengan Bunda di ranah Jawa Barat gitu ya, karena unsur-unsur yang sampai ke masyarakat adalah semangat kita bersama. Ya, seperti kemarin gitu ya. Seperti kemarin saya disandingkan dengan pakar komunikasi dari UI ya. Beliau adalah komisioner KPU Jawa Barat. Divisinya sosialisasi ya. Saya ke Tasikmalaya menjadi narasumber untuk para KPU-nya kecamatan, gitu ya, KPU-nya kecamatan Kabupaten Tasik, gitu. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini ada bahasa yang berbeda yang perlu kita pilih ketika berhadapan dengan audiennya siapa, begitu. Nah, tadi di awal saya menyampaikan, silakan siapa yang mau menyampaikan pandangannya. Nah, itu berarti poin dari percaya diri ini. Kita berani mengambil kesempatan atau tidaknya seberapa jauh nih, seberapa cepat nih, seberapa bersediakah kita untuk mengambil kesempatan ini. Karena kita tidak akan bisa mencapai public speaking dengan percaya diri ketika kita tidak melakukan public speaking itu. Benar nggak? Ketika kita tidak melakukan public speaking-nya, mau tahu dengan percaya diri seperti apa kalau kita tidak menjalaninya, tidak mengambil kesempatan itu. Kemudian tadi semua orang memiliki pemahaman yang beda-beda tentang public speaking. Ya, meskipun arti dasar dari public speaking itu adalah public itu umum, speaking itu berbicara ya. Ya, berbicara di depan umum. Nah, kalau masuk di ranah akademik ya, kegiatan-kegiatan akademik, ada dosen, kemudian mahasiswa, secara teoritis ini juga pasti penyampaiannya juga akan lebih berbeda. Begitu. Kemudian ya, apa sih yang sebenarnya kita alami atau kondisi kita saat ini tentang percaya diri seperti apa? Boleh ya sharing, saya mau mendengarkan. Ya boleh Bu moderator, boleh Silakan, dipandu. Bunda. Ya. Baik, silakan Bunda. Ada yang mau tampil? Ibu Husna, kembali. Silakan. Saya langsung muncul di laptop saya wajah Ibu, Bu. Silakan, Bu. Percaya diri itu datangnya dari diri kita sendiri, kemampuan yang kita miliki untuk tampil di depan umum. Ya. Iya. Terus Silakan. kondisi Ibu sendiri seperti apa? Percaya dirinya saat ini? Percaya dirinya ya Bu.
percaya dirinya masih kurang, Bu. Ya. Sesuai dengan mood saya, Bu. Oh iya. Ya, oke ya. Itu bagian dari percaya diri kita ini. Selanjutnya ya, boleh teman-teman yang lain. Mohon izin nih saya panggilnya teman-teman biar kayak teman. Emang teman kan? Iya, gitu. memang teman kita. Ini Silakan. salah satu bagian dari bagaimana membangun kemitraan dalam metode coaching gitu ya. Kalau Bunda Poni sudah paham banget gitu ya. Kita sudah sama-sama menjalani banyak hal nih dengan Bunda Poni nih ya. Bagaimana mengelola organisasi dan lain-lain juga kita mencari metode yang lebih tepat gitu ya. Bagaimana memaksimalkan potensi-potensi kita semua gitu ya. Di antaranya adalah membangun kemitraan. Kemitraan itu ya sejajar. Ketika kita ngobrolnya sama-sama teman gitu, akan berbeda ketika kita ngobrolnya atasan sama bawahan. Mungkin sama teman kan lebih terbuka gitu. Kalau sama atasan takut ketahuan salah, takut ketahuan malas ya. Gitu, takut ketahuan banyak hal lah yang nggak perlu orang tahu, apalagi atasan gitu ya, mengancam posisi dan lain-lain. Jadi di pembicaraan ini kita sampaikan dengan cara ya coaching kita sama-sama teman. Jadi teman-teman ini nggak perlu takut ya, takut salah, takut belibet, takut gimana. Kalau keinginan kita untuk menjadi lebih baik, ya kita harus bisa memperbaiki diri. Bagaimana memperbaiki diri ketika kita tidak tahu juga apa yang harus diperbaiki gitu, apalagi tidak punya keinginan untuk memperbaikinya. Dan mendingan milih diam-diam aja ya. Kalau diam-diam aja ya sampai kapanpun ya begitu aja begitu. Memperhatikan banyak orang berbicara di depan umum ya. Lagi-lagi bukan saya lebih tahu, bukan saya lebih mahir gitu ya. Karena coach itu nggak perlu ahli sebenarnya di bidang itu. Tapi membawa coachnya, membawa kliennya dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan gitu ya. Kalau tadi saya tanya, tingkat percaya diri kita ini ada di angka berapa? Kalau misalnya yang ideal itu 10. Ya, boleh ditulis, Bu, biar kita tahu kita itu berada di angka berapa nih tingkat percaya diri kita gitu ya. Karena hari ini kita akan fokus pada poin percaya diri dalam berbicaranya. Di antara banyak poin lainnya yang tentu tidak akan selesai di satu pertemuan dan session ini. Nah, sesi ini juga bagian dari sedekah ilmunya, bisa bicara coaching. Teman-teman bisa cek juga ya di websitenya www.bisabicara.com. Kayaknya ini ada yang bocor ya. Ya. Di websitenya www.bicara.co.id dan Instagramnya bisabicara.co.id. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu di angka berapa ya, kita kan ada keinginan yang ideal. Bagaimana kepercayaan diri saya itu di saat berbicara di depan umum. Ya. Kalau idealnya 10, oh saya tuh pengen percaya dirinya kayak begini, kayak begitu, dan lain-lain. Itu kan beda-beda. Nah, saat ini percaya diri kita ini di angka berapa menuju ideal itu. Ketika kita tahu kondisi saat ini, misalnya ada yang di angka 8, sedangkan yang ideal yang diinginkan adalah angka 10. Berarti, ya, bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan agar tingkat percaya diri kita ini yang 8 bisa naik menjadi yang ideal, yaitu 10. Selanjutnya dalam sesi coaching, klien sendiri atau Anda sendiri yang tahu. Coach mendampingi Anda untuk berpikir kreatif untuk mencapai yang ideal tersebut.
Begitu. Nah, di awal saya juga tanya, public speaking yang seperti apa yang Anda butuhkan gitu. Di antara nih ada Bunda Poni itu ketika menghadapi mahasiswa ya. Ketika menghadapi mahasiswa milenial katanya. Nah, ketika menghadapi nih, saya baca dulu ya, mohon izin moderator. Silakan Bunda, silakan. Ada beberapa pertanyaan teknik komunikasi dengan mahasiswa milenial, ya. Terus apalagi teknik memulai pembicaraan dalam menyampaikan ceramah, ya, opening gitu ya. Kemudian bermasalah penyusunan kata-kata, pembendaharaan kata, ya, vocabulary atau expression atau diksi gitu. Suka mendadak hilang kata-katanya atau blank. Kemudian terkadang suka lupa apa yang disampaikan, ya, sama blank juga. Dan bagaimana mengontrol demam panggung. Wah, udah banyak nih. Ya. Bagaimana memunculkan percaya diri. Ya. Memunculkan percaya diri. Ya. Oke, ya sementara begitu dulu. Nah, ini dari yang paling akhir nih, memunculkan percaya diri. Tadi kita tahu dulu tingkat kepercayaan diri kita itu seperti apa. Dan kita pengennya percaya dirinya seperti apa. Di antaranya gini, pengennya percaya diri seperti apa sih? Ya pengen pede aja, kadang kita juga nggak tahu percaya diri yang kita maksud itu apa. Setiap orang beda. Ya, di antaranya misalnya, saya pengen, dan kalau saya berbicara di depan umum itu dengan percaya diri, nah, coach akan nanya lagi nih, percaya diri yang seperti apa? Nah, saya akan merasa percaya diri ketika ngomongnya itu nggak belibet. Satu, di antaranya ada yang kayak gitu. Ada orang yang, kalau saya sih ngomong lancar aja, tapi kalau saya itu akan percaya diri kalau berbicara, kalau baju saya bagus, make up saya cantik, itu beda-beda tingkat percaya dirinya. Makanya teman-teman kenali kita itu pedenya kayak kalau gimana gitu. Ada juga yang gini, saya tuh akan percaya diri berbicara di depan umum atau public speaking kalau audiensnya hanya 5 orang. Sedangkan kalau audiensnya bertambah sampai ribuan orang, saya tuh langsung turun tuh percaya dirinya. Kan beda-beda. Jadi kenali diri dulu, kenali percaya diri kita tuh seperti apa. Nah, yang paling jitu ya, setelah kita kenal misalnya, saya itu tidak pede kalau berbicara di depan umum, di hadapan orang yang lebih tahu materi tersebut dari saya. Sehingga kita bisa lebih mudah menyelesaikan persoalan ini karena kita tahu masalahnya apa. Kalau kita tidak tahu masalah yang spesifiknya apa, ya kita ngobatinnya juga obatnya juga macam-macam, nggak spesifik. Kayak kalau pusing ya obat pusing gitu. Makanya ketika kita misalnya ada yang sakit, kita ke dokter, sama dokter didiagnosa. Oh, kalau gini sih kasih resep. Nah, resep ini adalah memang spesifik buat apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Sama halnya dengan coach. Begitu. Lebih spesifik masalahnya apa, untuk mengguidenya seperti apa gitu. Ya, udah bisa ya. Sebelum ngomong banyak tentang percaya diri, saya tidak akan menggurui ya. Tenang aja teman-teman. Kita cari tahu, saya itu tidak percaya diri seperti apa. Nih,
Kayak Bunda nih, kata Bunda, sebetulnya saya tahu Bunda itu tingkat percaya dirinya luar biasa ya. Jam terbang berbicaranya tuh udah luar biasa, udah berapa tahun kan Bun? Jadi dosen udah berapa tahun Bun gitu kan. Tapi Bunda sampaikan bagaimana menghadapi milenial. Berarti Bunda ada satu yang katakanlah misalnya ya kalau ini dianggap sebagai suatu persoalan, oh saya harus bagaimana nih menghadapi milenial. Nah, itu kan lebih spesifik. Tahu, ya kan Bunda nggak usah diajarin yang lain-lain. Ya, nggak usah diajarin, nih kalau sama orang tua harus gini, karena yang Bunda butuhkan bukan itu. Tapi yang Bunda butuhkan adalah menghadapi milenial. Kalau yang dibahas adalah cara menghadapi audiens, kan milenial ini mahasiswa milenial audiens. Jadi fokus kita pada saat berbicara itu ada berbagai unsur ya. Teman-teman bisa nanti saya kasih ini ya, nanti bisa share screen ya. Nah, fokusnya adalah kepada audiensnya. Oh, berarti kalau menghadapi audiens seperti ini, yang menurut Bunda mahasiswa milenial, saya harus ngapain? Gitu. Oh, mungkin masalahnya di apa nih? Bunda kenali juga misalnya. Kenapa ya mahasiswa saya ini nggak ngerti apa yang saya sampaikan? Misalnya diantaranya. Oh, mungkin bahasa saya bukan yang mudah dipahami oleh milenial diantaranya. Atau misalnya pemikirannya bukan yang kayak gini ya yang disukai. Nah, penyampaiannya bukan yang kayak gini yang disukai oleh milenial. Kayak gini aja. Apa sih yang mereka lakukan? Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh milenial itu senangnya gimana? Kalau misalnya ini mah ya contoh. Milenial ini nggak suka diceramahin, nggak suka diguruin, nggak suka diatur-atur misalnya gitu ya. Oh, berarti penyampaian saya ini gayanya ya kalau menarik perhatian orang ya yang harus yang mereka sukai bukan yang kita sukai. Gitu. Jadi salah satu poin ketika mau menyampaikan kepada audiens adalah apa yang audiens butuhkan, apa yang audiens suka. Dengan menyampaikan materi yang audiens suka, seperti hari ini nih, saya menghadapi audiens yang memang suka dan ingin mengikuti webinar ini. Jadi tugas saya menarik perhatian peserta tidak terlalu sulit dibandingkan dengan ketika saya menyampaikan webinar ini dengan peserta yang tidak melalui pendaftaran, tapi mau nggak mau harus dengerin apa yang saya sampaikan. Itu berbeda poinnya. Begitu. Nanti kenali juga ini di audiensnya, nanti ada secara teorinya. Jadi kenali audiens, sampaikan apa yang audiens butuhkan dengan gaya yang mereka butuhkan, yang sukai. Karena percuma juga ketika kita merasa gaya kita ini udah paling yahud, yang paling keren, disampaikan di ranah yang tidak tepat, ya bukan apa-apa lah buat mereka. Nah, seperti halnya gini Bun, ngalamin nggak kalau misalnya lagi ngajar nih, mahasiswa itu pada main gadget. Oh, sangat. Ketika Bunda dari pembelajaran dulu belum musim gadget, kan sebagai mahasiswa Bunda ngapain kepada dosen coba? Pasti memperhatikan. Iya. Dengan seksama, bahkan dengan tangan begini. Kalau Bunda lakukan ini yang menurut Bunda benar karena diajarinya kayak gitu kepada yang gen milenial sekarang, XI. seahli apapun Bunda nggak akan didengar. Betul. Terus Bunda sampai teriak-teriak pun, misalnya ini nggak boleh main gadget sambil ini dengerin nih saya ngomong, ini penting loh. Seberapa besar usaha Bunda dengan cara seperti itu, bukannya didengar tapi ditinggalkan. Apalagi diledek. Gitu. Iya.
Jadi memang kita perlu kalau saya sih dalam percaya diri itu, dalam berbicara itu adalah ikhlas, ya. Sama dengan IPMI ya. Kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Ketika kita ikhlas bahwa saya tahu yang benar cara ngajar gitu. Tapi ketika berhadapan dengan audiens yang seperti ini, ya kita harus meluluhkan apa yang benar menurut kita. Dilarang untuk main gadget, bukannya nurut. Malah kita yang sakit. Jadi caranya gimana? Ya kita masuk di dunianya mereka. Bahkan misalnya, coba buka, ini dong, searching dong materi tentang ini. Apa yang kamu temukan? Kalau saya gitu, Bun. Iya. Jadi mereka malah memang didorong untuk apa yang mereka suka, tapi kita juga dapat gitu. Ya ada berbagai cara ya. Itu kadang-kadang kan kita mau mempertahankan apa yang baik menurut kita. Ketika berbicara masih menganggap bahwa diri ini yang terbaik, tidak berpikir untuk orang banyak, apalagi yang di hadapan kita, ya insya Allah ngobrolnya juga nggak akan nyampe sampai kapanpun ya. Jadi ilmu baik dalam public speaking itu ada keikhlasan di dalamnya. Ada kerendah hatian gitu ya, rendah hati. Terus melayani ya, melayani apa yang perlu Anda ketahui. Bukan begini kebalikannya. Menurut saya ini begini dan lain-lain ya. Apa sih, siapa sih kamu, kan jadi gitu audiensnya. Gitu. Karena tidak ada ilmu yang paling panungtung lah, kalau bahasa Sunda itu tidak ada ilmu yang paling bagus, karena di atas langit ada langit kalau ilmu pengetahuan begitu ya. Penemuan sekarang begini, ketemu lagi. Oke, baik ya. Sambil berjalan saya sudah catat ini beberapa poinnya ya. Ada tadi yang Bunda udah dibahas. Poinnya adalah kepada audiens ya. Kita menyampaikan materi yang dibutuhkan audiens dan cara penyampaian yang memang disukai audiens. Boleh saya minta izin share screen ya? Silakan, Bun. Silakan. Jadi membangun rasa percaya diri pada saat berbicara di depan umum. Kenapa saya pakai rasa gitu ya? Karena kan perasaan aja. Kalau kita pede nggak pede itu ya perasaan saya sih nggak pede. Padahal sebenarnya ya sudah cukup percaya diri kalau dilihat orang, Anda mampu kok untuk menyampaikannya dengan baik gitu ya. Tapi kita merasa saya belum percaya diri. Itu kan rasa. Sedangkan rasa itu diukurnya seperti apa? Kayak gitu. Makanya saya sampaikan di sini rasa percaya diri. Nah, ini sering nggak kita mengalami hal ini? Ada kesempatan untuk berbicara, tapi kita di sini yang Anda tangkap maknanya apa nih? Dengan tidak mau menerima mikrofon ini. Tidak percaya diri. Malu. Tidak percaya diri. Malu dan tidak percaya diri. Ada nggak dari 30 sekian peserta ini yang mengalami hal ini? Ada saya. Iya, ya. Maksud dari webinar ini adalah untuk ini kan. Gitu. Bagaimana sih biar bisa mengambil kesempatan ini dengan percaya diri. Kira-kira apa yang membuat kita ini menanggapinya seperti ini? Apa yang membuat kita tidak mau menerima kesempatan berbicara? Takut salah. Takut salah. Terus? Malu. Belum siap dengan materi. Belum siap Menguasai. belum menguasai. Males. Aduh, males. Terus padahal itu dapat duit tuh kalau ngomong. Gimana? Terus apa lagi? Grogi. Grogi ya.
Ya, apa yang disampaikan itu adalah bagian dari kendala kita ya untuk bisa bicara ya, atau kemampuan public speaking. Oke, diantaranya ada yang mengeluarkan kata apa. Bingung mengeluarkan kata-kata apa. Kemudian ya, ada yang gugup, cemas, tidak percaya diri, berkeringat dingin kadang-kadang gitu ya. No idea, tidak ada ide, kemudian ada juga karena artikulasi yang kurang jelas gitu ya. Di antaranya juga ada yang tadi ada pemilihan kata, saya tidak bisa memilih kata dengan tepat ya, sehingga takut salah, takut diketawain orang gitu ya. Terus kalau diketawain orang kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Malu. Malu dah ya. Kalau diketawain orang malu jadi tambah grogi. Oh, malu tambah grogi. Terus kalau kita diketawa orang malu, kalau udah malu kita ruginya apa? Jadi down kali. Jadi down. Image jadi Dibully, Bun. Dibully. Dibully. Terus kalau dibully kita jadi gimana nih? Jadi kurus. Sebenarnya kan atau kita menjadi kurang baik di pandangan mereka, dianggap tidak ahli. Bisa jadi seperti itu. Oh iya. Terus yang ditakutkan kalau dianggap tidak ahli apa? Ya, kayak dipandang sebelah mata gitu. Iya, kalau dipandang sebelah mata, efek kepada kitanya apa? Yang dirugikan apa kitanya? Kita ada sih sebenarnya. Ada positif dan negatifnya. Jatuh pasaran. Jatuh pasaran. Dia tuh posisinya begini kok ngomongnya kayak gini gitu ya? Ya, Iya. takut jadi omongan orang, Bun. Jadi ada kelihatanlah kekurangannya. Kelihatan kekurangannya. Terus sebenarnya kita kurang nggak? Enggak, lebih. Kita kurang nggak? Kita salah nggak? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh takut dengan hal-hal ya kalau kita nggak ikhlas ya serba takut lah. Jadi jawaban dari semua ini kalau menurut saya tuh ikhlas ketika mau menyampaikan materi atau menyampaikan ceramah. Ketika kita ikhlas. Gitu. Caranya ikhlas gimana, Bunda? Iya, oke. Boleh ya ditutup dulu ininya, suaranya. Suaranya biar tidak bocor. Oke, nanti ada sesi lagi ya. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan dasar ikhlas, kalau ikhlas itu karena apa? Karena Allah. Kalau bicara karena Allah ya nggak takut dicela, nggak takut dicemooh, nggak takut dianggap salah. Dan kalau kita yakin niat kita baik untuk menyampaikan materi ini di hadapan orang, ada yang nerima alhamdulillah, kemudian ada yang nggak nerima juga nggak apa-apa. Apalagi nih kalau yang sering berbicara di depan umum melihat orang yang kita lagi ngomong, kita lagi bicara tapi malah main, malah berisik. Itu ke kitanya apa kerasanya? Kesel, kecewa, ngedumel. Nah, kalau kita menangkap audiens, sikap-sikap audiens seperti ini jadi kesel, otomatis apa yang kita sampaikan juga akan terpengaruh jadi kayak kesel, kayak marah. Sedangkan kalau disampaikan dengan marah, dengan amarah, itu efeknya tidak bisa diterima dengan baik. Gitu. Oke, dari sini kita tahu kendala-kendala kita. Dah, bagaimana nih kita memperlakukan kendala-kendala bisa bicara ini? Apakah mau disimpan terus, menjadi prasasti, dikenang-kenang, terus kalau gemetar, udahlah saya mah pengen gemetar terus begitu. Misalnya tegang, saya mah kalau ngomong pengen tegang terus, pengen gugup terus gitu. Kita tuh kan suka begitu. Itu kan bagi orang yang memang tidak mau memperbaiki diri. Sejak kapan coba
kalau kita tidak percaya diri berbicara di depan umum? Ya, jawab sendiri aja ya. Sejak kapan kita tidak percaya diri di depan umum? Sudah berapa lama? Nah, masih akan dibiarkan nih, kan gitu. Enggak dong. Nah, Mungkin memperbaiki, Bun. Diperbaiki. Ya, Pengen belajar. ketika kita menyadari untuk memperbaiki diri, apakah bisa? Ya, kalau katanya kan kalau semakin dilatih akan semakin Biasa. nah, akan semakin bisa. Terbiasa. Terbiasa. Ya. Nah, ketika kita tidak mengambil kesempatan berbicara sesuai dengan yang ada di gambar ini, ya kapan kita bisa berlatih? Jadi, ya, Betul. pertama adalah kita ambil kesempatan ini. Terus kalau misalnya pertama kali ngomong di depan umum, wah takutnya luar biasa gitu ya. Ada pelatihannya nggak sih, Bun? Ada, ada di Teteh bisa cek di website kita ya, bisa bicara.co.id. Bisa. Boleh sambil promosi ya, Bunda? Boleh, silakan Bun. Silakan. Iya, ini sih kalau webinar ini kan hanya beberapa saat gitu ya. Ada yang intensif dengan coaching itu, ada kelas kecil. Kalau kelas kecil itu yang satu orang one on one, satu orang private itu bebas milih hari. Itu kalau yang reguler itu 5 jam, tapi kelas minimalnya ada 6 orang begitu. Nah, kita kalau sekarang kan sudah boleh ya new normal gitu dengan protokol kesehatan, kita bisa insya Allah bisa buka kelas lagi untuk bisa bicaranya, public speakingnya nanti sesuai kebutuhan Anda gitu. Misalnya kebutuhan public speakingnya mau MC, mau ngajar, mau jadi misalnya suami jadi pejabat, tiba-tiba istrinya harus ceramah di mana-mana atau sambutan di mana-mana gitu ya. Itu kami dari Bisa Bicara Training and Coaching memang spesifikasinya menangani banyak istri pejabat yang kelasnya kelas private, jadi tidak diumumkan, tidak dipublikasi, jadi banyak kelas rahasia sih sebenarnya. Jadi berbagai kalangan ya. Pengalaman untuk menyampaikan public speaking ini, kalau selama di Bandung 2013-2018 saya keliling kelurahan, jadi sampai ke berbagai profesi ya, dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan lain-lain. Meskipun materinya sama, tapi disampaikan kepada istri pejabat, kepada pejabat, ya kepada profesor doktor, kepada orang awam yang lulusan SD misalnya yang nggak tahu apa-apa, yang tidak pernah ngomong di depan umum dan lain-lainnya. Itu bisa disampaikan dengan cara yang sangat spesifik sesuai kebutuhan. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini boleh dicek di website kami, nanti langsung ada nomor kontaknya, bisa langsung ke saya juga. Tuh, di websitenya bisabicara.co.id begitu. Di sana ada juga testimoni dalam 5 jam gitu ya. Ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Bahkan kalau saya melihat misalnya ini jadi ketua Dharma Wanita sekarang di kabupaten mana gitu. Padahal sebelumnya itu keringat banget, sebelum dia nggak mau pegang mikrofon gitu. Tapi sekarang dengan di mimbar terus-terusan saya senang sekali gitu ya. Meskipun sepertinya sih biasa aja saya ngobrol, tapi efeknya juga lebih karena beliaunya itu low profile, menerima sehingga cepat belajarnya begitu. Jadi harus sadar dulu bahwa mau belajar gitu. Ya itu bisa dicek aja di website kita. Jadi bukan hanya untuk misalnya memperbaiki kendala-kendala berbicara ini, tapi lebih kepada yang sekarang udah biasa sih bicara, tapi misalnya ada hal-hal yang memang perlu didampingi gitu. Kalau kayak ke dokter sih ada diagnosanya begitu, poinnya di mana. Sebenarnya banyak orang merasa tidak bisa berbicara di depan umum, padahal
Ya, sebenarnya dia tuh punya kemampuan. Ya, ada kasusnya itu. Sebenarnya orang ini tuh udah bisa pinter banget, bergaul pinter, ngomong pinter, tapi ketika disuruh pidato, dia tuh luar biasa, gemetar, nervous dan lain-lain gitu. Apa yang saya lakukan? Saya hanya melakukan, poinnya adalah di cara mengucapkan salam aja. Luar biasa. Gitu. Tapi kita tidak akan tahu blind spot kita, ya titik gelap dalam diri kita itu kalau nggak dilihat sama orang lain. Nah, fungsinya adalah di sini. Gitu. Apalagi kalau berhadapan dengan profesional, begitu. Ya, kita bisa lebih lanjut dari ini. Silahkan bisa cek di website kami, bisa bicara.co.id ya. Di IG-nya juga sama, Instagram-nya bisa follow, bisa bicara.co.id ya. Oke, kalau yang mau lebih lanjut ya, silahkan. Nah, kita perlu tahu ya, dari semua rangkaian yang kita bicarakan tadi, kita harus tahu sebenarnya tuh proses berbicara di depan umum seperti apa sih, unsurnya apa aja sih ya. Kalau tadi ada poin di audiens kan, Bunda itu audiens fokusnya. Ketika menghadapi yang lain-lain sih hajar saja kalau Bunda ya misalnya. Tapi ketika audiensnya ini milenial, Bunda ini kenapa ya saya begini? Nah, ini poinnya di sini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah ketika menghadapi audiens yang seperti ini. Ya, jadi ada 3, ada pembicara atau komunikator yang ngomongnya gitu ya, kita sebagai public speaker, ada audiensnya yang diajak bicaranya. Audiensnya macam-macam, iya. Apakah itu misalnya masuknya ke interaksi yang berhadapan dengan orang banyak atau misalnya berhadapan hanya dengan 2 orang ya. Dengan 2 orang interpersonal ada 2 orang atau memang komunikasi dilakukan kepada publik ya, diantaranya adalah public speaking. Kemudian ada media yang digunakan. Ya, medianya seperti apa? Media-medianya juga ada yang menggunakan seperti sekarang nih. Ketika kita menyampaikan ide atau gagasan melalui face to face dengan sekarang seperti webinar, ini juga kita harus tahu. Kita harus memperlakukannya seperti apa itu dan penyampaiannya seperti apa. Ya nggak bisa kalau misalnya kita tuh udahlah pokoknya mas saya mau udah bisa lah kalau langsung ceramah pidato gini, tapi ketika masuk di webinar ya tidak semua orang juga lantas bisa terbiasa dengan media ini karena ada yang berbeda media. Kalau di komunikasi itu ada namanya ya richness gitu ya, ada teori media richness, kekayaan media. Kita perlu kenal yaitu bisa di kelas berikutnya ya. Ada medianya visual sehingga orang dapat memahami kita itu secara visual gitu. Atau misalnya audio yang hanya kedengaran saja melalui telepon, kemudian kalau misalnya video call gitu atau webinar seperti ini itu kita harus seperti itu. Gitu. Nah, tadi juga moderator menyampaikan kita sekarang itu tidak bisa bersentuhan gitu ya. Ada proximity yang bisa meningkatkan kemampuan pemahaman audiens gitu ya. Ada proximity kedekatan, misalnya kalau bicara dengan dipeluk atau dielus-elus itu akan berbeda meskipun kata-katanya sama. Ya, ini ada proximity namanya, kedekatan juga ya di komunikasi nonverbalnya. Oke, fokus kita kepada percaya diri. Nah, percaya diri kita ini dalam hal apa? Ketika kita sebagai pembicara, unsurnya apa saja? Ya, fokusnya tadi. Jadi kita cari tahu masalahnya di mana nih? Masalahnya itu di, oh saya tidak bisa menggunakan media ini nih. Nah, sehingga itu mempengaruhi penampilan kita dalam menyampaikan. Kayak gini, penyiar radio ya yang berbicaranya itu seolah-olah banyak orang dengan emang misalnya MC yang bisa langsung gitu atau pembawa acara yang bisa langsung berhadapan, itu akan berbeda ketika penyiar radio ini dibawa ke kegiatan yang langsung berhadapan dengan orang, dengan audiens. Nah, itu bisa dicek ya ke teman-teman. Tapi banyak juga penyiar radio yang memang bisa menguasai juga audiens yang langsung. Nah, sebenarnya kuncinya ini ya, ada 3 preface communication ya.
Ada 3, verbal, voice, dan visual. Tentu saya tidak akan lebih dalam di sini, hanya teman-teman cari tahu gitu. Kemampuan public speaking kita dalam 3 V ini, gitu ya. Dalam 3 V ini, yang mana nih yang kurang dan ingin ditingkatkan gitu. Kalau verbal itu what we say gitu ya. Apa yang kita katakan. Atau the words, kata-katanya. Atau idea, ya. Idenya. Material atau materinya. Tadi ada yang menyampaikan bahwa tidak percaya diri itu dalam kata-kata. Ya, pengelolaan kata-kata, vocabulary. Di sini poinnya di verbal ini kata-kata what we say, apa yang kita katakan. Nah, ini ada latihannya ya, pasti ada gitu. Nah, kalau secara langsung misalnya di training dan coaching saya ini sampai ketemu. Nah, apa sih kendalanya? Nah, kalau kendalanya di kata-kata, ada latihan yang misalnya bagaimana sih agar kita tuh kata-kata tuh tidak miskin kata-kata ya. Poor vocabulary gitu ya. Jadi miskin kata-kata, miskin kosakata. Ngomong apa lagi ya? Suka nggak dengar kayak gitu kalau ada orang yang lagi berbicara di depan umum? Apa pandangan Anda tentang ini? Udah menyampaikan. Apalagi ya? Apalagi ya? Nah, itu berarti di sini poinnya di verbal pertama, gitu ya. Di V pertama itu verbal. What we say, apa yang kita katakan, the words, kata-katanya, apakah itu pemilihan kata, ya. Ada orang yang mengalami kesulitan memilih kata-kata, diksi, gitu. Ada yang bermasalah dengan diksi. Kemudian ide, gagasan. Orang nggak ada ide nih, saya nggak ada idenya, saya nyampein apa ya? Nggak ada ide. Gitu. Sehingga nyari, nah nanti ada tahapannya. Kalau di kelas saya ada tahapannya bagaimana misalnya mengeksplorasi ide ini ya, mulai mencari idenya, mengeksplorasi ide, menyusunnya, kemudian secara sistematis, akhirnya menjadi sebuah materi. Material. Materinya, tadi kan banyak juga misalnya yang takut salah materinya, takut ada audiensnya yang lebih tahu dari saya, kayak gitu. Ini poinnya di material. Bagaimana mengelola materi ini? Ya, ketika berhadapan dengan ternyata ada orang yang lebih ahli dari saya, ya, ketika teknik, ya, strategi mengelola komunikasi ini tanpa tadi menurunkan pamor dan lain-lain. Kita juga tidak usah bertahan dan pura-pura lebih tahu dalam situasi seperti itu. Tapi public speaker, good public speaker, itu bisa mengelola semua itu. Di saat Anda jadi narasumber, terus ada yang nanya, nggak tahu jawabannya, gimana mengelolanya? Itu ada namanya satu materi di kita itu ada namanya Q&A ya, jadi question and answer. Ada kemampuan mengelola Q&A. Karena kita juga harus tahu misalnya karakter yang nanya kayak gimana, pertanyaannya gimana, dan bagaimana kita mengelola pertanyaan itu untuk jawabannya. Nah, kalau lancar-lancar saja, ya itu mah udah lancar, udah kayak gitu. Tapi ketika ada audiens yang nanya, kita lagi di depan, di narasumber, ada yang nanya, kita nggak tahu pertanyaannya seperti apa. Nah, tekniknya seperti apa? Ya, itu ada tekniknya ya, bagaimana mengelola pertanyaan gitu dan menjawab pertanyaan seperti apa kalau kayak gitu. Nih, banyak hal-hal yang memang disinilah teknik yang tidak ditemukan dalam teori-teori. Namun, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Saya pun senang sekali dengan teman-teman kayak gini, dengan teman-teman tadi menyampaikan, bagi saya itu menjadi ilmu baru. Sehingga saya dengan senang hati berbagi dengan teman-teman dari berbagai kalangan gitu, karena semua ilmu baru. Gitu. Ya, kalau teman-teman poinnya di verbal masalahnya, gitu ya, masalahnya di verbal, maka perbaiki. Kalau materi karena apa? Karena saya tidak memahami materi atau tidak menguasai materi. Ya kalau tidak menguasai materi ya
mau ngomong apa kan gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempelajarinya. Jadi belajar itu harus terus dilakukan ya. Ya kalau misalnya ternyata kita menyadari bahwa kita ini kelemahannya adalah di penguasaan materi dan kita nggak mau memperbaikinya, ya udah sampai kapanpun ya kesulitannya di situ, nggak ada progres, nggak ada perbaikan. Kalau ini, jadi tandai ya teman-teman yang memang masalahnya di sini di verbal pertama. Nah kalau misalnya ada juga saya sih kalau materi sih bisa, saya menguasai. Tapi masalah saya adalah yang kedua, yaitu voice, ya, dalam hal vokal. Voice. Saya tuh materi udah jago, udah tahu lah, lebih tahu lah dari yang lain juga, ahli kalau saya tuh, misalnya kan ada yang kayak gitu. Tapi saya itu tidak percaya diri adalah di vokal. Vokal saya itu artikulasinya tidak lancar, misalnya tidak jelas gitu. Di antaranya itu. Banyak masalah-masalah dalam vokal ini, banyak misalnya kendalanya di vokal. Apakah dia itu suaranya begini sehingga orang kalau misalnya ngomong ini kayak gini, itu suara apa itu? Suara hidung ya. Suara hidung. Itu kan kalau orang suara hidung. Terus kadang-kadang misalnya nggak percaya diri karena saya tuh orang ngomongnya kayak gini. Apakah orang yang punya kekhasan suara seperti ini Bunda sampai ketawa nih. Kalau orang punya suara seperti ini, menurut dirinya adalah kekurangan, padahal ya belum tentu orang dengar. Belum tentu orang dengar dan itu menganggap suatu kekurangan. Disinilah tingkat percaya diri. Kita suka kegeeran. Wah, saya nih kalau pakai baju itu nggak pantas gitu ya. Kayaknya saya ini kurang ini deh, kurang itu deh. Sehingga menimbulkan kita itu kurang percaya diri dalam berpakaian. Padahal audiens itu nggak lihat itu, fine-fine aja kayaknya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kegeeran sendiri. Gitu. Nah, meskipun vokal ini bisa dilatih, lagi-lagi bisa dilatih. Gitu. Terus mungkin karena kebiasaan berbicaranya seperti biasa gitu ya. Yang saya sih sebenarnya begini terus. Padahal ketika dia ketemu dengan orang yang mengetahui tentang bagaimana mengolah vokal, dia akan menjadi lebih baik. Nah, disinilah perannya ketika kita tahu titik permasalahannya apa. Untuk tahu permasalahannya, kalau kayak kita sakit, kita ke dokter, saya ini sakit perut ya, atau kita ini demam misalnya. Kita ini demam nih udah 3 hari, terus aja kita pikiran, apalagi saat ini ya parno banget ketika suhu tubuh kita tinggi, waduh pikiran kita langsung apa? Mengira apa nih? Corona, udah netting kan, udah negatif thinking. Terus aja udah, saya takut ke dokter, saya udahlah biarin aja lah, saya di rumah aja, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut nanti malah dikarantina, takut malah begini, takut. Terus aja, ya, suhu tubuh kita yang tinggi, dan kita bergelut dengan pikiran kita. Berbeda ketika orang yang memang dia ingin penyelesaian dari masalah itu, nggak mau lama-lama nih demamnya. Dia pergi ke dokter untuk periksa. Didiagnosa lah sama dokter. Oh, kalau ini sih dicari tahu nih. Oh, ini mungkin ada pernah makan apa? Kata dokter. Oh, saya sih pernah makan ini. Terus gimana tidurnya selama ini? Beberapa hari ini gimana tidurnya? Nyenyak nggak? Atau kurang tidur nggak? Oke. Dicek tekanan darah, dicek ininya, dicek darahnya. Sudah jelas kan misalnya, oh ini bukan, nggak ada reaktif COVID, nggak ada gitu. Jadi
Gimana tuh ketika udah ke dokter? Pikiran yang tadi bikin kaget, bikin panik tuh gimana nih? Nah, sama halnya dengan public speaking. Ketika kita menganggap bahwa kita ini, saya tuh nggak pede kalau ngomong. Udah sampai kapan, udah berapa tahun ngomong kayak gitu. Ketemu lagi 2 tahun kemudian, masih ngomong gitu. Nggak ada progres. Padahal, beberapa saat saja itu bisa berubah. Bisa diperbaiki. Nah, memperbaiki bukan hanya mendengarkan kayak gini nih. Dengerin iya kalau sekarang, tapi setelah selesai sesi webinar ini, ya udahlah lupa lagi, gitu, kembali lagi ke situ, itu nggak akan ada progres. Ya sebagus apapun gurunya, sebagus apapun materinya, kalau tidak ada niat baik dari kita sendiri yang menyadari bahwa untuk memperbaiki diri dalam poin-poin ini, ya ada verbal, ada voice, yang satu lagi ada visual. Nih visual ya. Kita cek juga, kita percaya diri dalam visual ini seberapa besar nih dalam body language. Visual itu body language, bahasa tubuh kita. Kemudian eye contact ya. Kontak mata, expression, ekspresi yang bisa dilakukan kalau visual itu bisa ditangkap oleh indera penglihatan, itu visual. Jadi kalau di komunikasi ada yang komunikasi visual itu yang bisa ditangkap. Apa aja sih yang bisa ditangkap oleh penglihatan? Untuk seorang pembicara gitu ya. Kalau kita melihat pembicara, yang kita tangkap apanya sih? Oh, dia pakai baju apa? Terus gerak-geriknya seperti apa? Nah, gerak-gerik percaya diri dengan tidak percaya diri juga akan ketahuan. Gitu. Ada ciri-cirinya, misalnya. Ciri-cirinya apa dari gerak-gerik ini? Kalau dia terus aja pegang-pegang yang nggak perlu, terus benerin hidung terus, aduh ini kayak kurang mancung nih. Terus aja lagi ngomong gini lagi. Banyak kan misalnya kebiasaan-kebiasaan situ, misalnya ada yang terus benerin bulu mata, terus atau yang pakai kacamata, kalau ngomong berapa detik benerin kacamata, berapa detik gini, padahal nggak kenapa-napa sebenarnya kacamata itu. Itu bagian dari mengalihkan ya kegugupan diantaranya gitu ya kalau indikasinya. Nah itu dari body language gitu ya. Bahasa tubuh percaya diri misalnya dari ini nih dari pundak. Kalau pundak itu kalau ini turun pundaknya sampai begini, terus kita lagi menghadap, apalagi ingin melakukan transaksi ya, tawar-menawar atau negosiasi itu, kita udah kalah duluan itu dari bahasa tubuh kita. Gitu. Jadi itu bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan komunikasi kita. Kemudian eye contact. Kalau eye contact tanda tidak percaya diri apa? Tidak berani memandang. Tidak berani menatapnya gitu ya. Sedangkan eye contact ini penting ya. Ekspresi ya, expression itu ekspresi senyum. Nah, kayak gini. Ini dengan webinar ini dengan media ini kita bisa tahu juga ekspresinya sampai gitu. Jadi kekayaan medianya juga cukup tinggi dengan webinar, hanya tidak bisa bersentuhan dan tidak ada proximity gitu. Tetap akan lebih kaya face to face, tidak ada yang ngalahin. Oke, seberapa persen sih ini verbal kita pengaruh terhadap perhatian audiens? Itu ada 7%. Jadi kalau kita takut nggak tahu materinya, kita takut nggak menguasai materi, kita lihat nih di sini hanya 7% tuh diperhatikan. Kemudian ketika materinya bagus, vokalnya gimana? Nanti jangan saya kan gini nanti kalau itu jelas. Jelas nggak apa yang saya sampaikan terakhir? Enggak, tidak. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya begitu, meskipun materinya bagus, visualnya bagus, tapi kita nggak kedengaran. Nggak jelas kan ngomongnya. Artikulasinya nggak jelas. Jadi vokal itu penting banget, 38%. Caranya gimana ya dengerin lewat begini ya. Oke, satu lagi visual. Visual itu ada 55% pengaruhnya untuk menarik perhatian audiens, menyampaikan pesan yang
penting untuk dipahami begitu. Tentu ada teknik-teknik lainnya ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan sekarang bebas untuk pertanyaan. Jadi materinya cukup sekian dulu. Ada 3 V's communication dari pembicaraan kita. Kita mengukur percaya diri kita ini dalam 3 V dalam komunikasi, yaitu 1 verbal, voice, dan visual. Oke, demikian ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Hirni. Begitu luar biasa ilmu yang kita terima hari ini. Alhamdulillah. Ini akan sangat manfaat sekali buat kita semua ya Bunda. Terutama yang sering di lapangan bertemu dengan klien. Percaya diri itu harus kita miliki. Bunda Hirni, kita boleh buka sesi tanya jawab langsung? Silakan. Silakan Bunda yang mau bertanya. Silakan. Karena sebetulnya, Bunda Rini ya? Bunda Rini mau bertanya? Silakan Bun. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Yang saya hormati Bunda Foni dan yang saya cintai ibu-ibu, yang saya hormati juga Bunda Hirni. Saya banyak pengalaman yang saya juga masih banyak kekurangan Bunda untuk bicara depan audiens, baik itu audiens yang jumlahnya banyak ataupun jumlahnya tidak lebih dari 5. Itu kadang saya merasa apa yang saya sampaikan itu terlalu banyak di kepala saya, tapi dengan apa ya, dengan kata-kata yang bahwa seberapa percaya dirikah kita. Nah, bagaimana mengatasi Bu Hirni ketika di kepala kita itu banyak hal yang ingin kita sampaikan, tetapi kita tidak beruntun gitu, tidak beruntut. Akhirnya paciwe. Gitu. Iya, yang saya alami seperti itu, Ya. Bun. Jadi Ya. mohon sharing ilmunya ketika yang saya alami itu jadi kita kurang puas gitu. Audiens tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Saya sendiri ingin menyampaikan begitu banyak kata-kata atau begitu banyak ilmu yang ingin saya tamblehkeun gitu loh, Bun. Ya. Nah, akhirnya miscommunication. Ya. Ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas segala ilmunya, Bunda Hirni. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab saja, Bunda. Ya, baik. Ya, Bu moderator sambil nanti dibaca yang di chat ya pertanyaannya, biar ke bagian yang di chat juga. Ya, nah, yang sebagian sih udah disampaikan. Nah, Bunda Rini, ini banyak orang yang kayak gini juga, tapi biasanya ini buat orang-orang pinter, ini masalah orang pinter. Jadi kasusnya orang pintar gitu. Kayak saya juga berhadapan ada klien saya gitu ya yang privat itu. Terus beliau masih muda gitu ya. Datang ke saya. Terus saya tanya terus sebetulnya apa gitu ya, mau apa? Apa yang dibutuhkan gitu datang ke saya. Sebenarnya saya sudah biasa katanya jadi narasumber katanya ya. Terus pernah nggak ada kendala atau apa? Nggak ada kata dia gitu ya. Terus tanggapan dari audiens seperti apa? Ya nggak ada, awalnya begitu. Nah, setelah sesi coaching, lambat laun, ya biasanya ya ketemunya ini. Materi itu terlalu banyak di kepala karena banyak yang diketahui gitu ya. Jadi pengennya disampaikan semuanya. Itu. Ya, kayak hari ini saya kasih berapa slide coba? Cuma berapa slide? Banyak. Cuma berapa slide ini? Saya slide-nya cuma berapa coba? Nah. 4 Bun dari awal. Ngomongnya tuh 1 jam. Ya, sebenarnya slide-nya banyak tuh. Ada berapa? 17 sebenarnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Karena ini poinnya, 1, ini masalah orang yang pintar.
biasanya orang yang banyak pengetahuannya. Terus perlu nggak pengelolaan materi di sini? Perlu. Nah, apalagi hubungannya dengan apa kita perlu mengelola materi? Satu, hubungan dengan manajemen waktu. Ketika Bunda Rini mau menyampaikan 10 poin, ternyata waktunya hanya 2 menit. Jadi apa yang Bunda rasakan coba? Saya pengen tanya dulu. Ya Pak Ciwe. Itu kan menjadi masalah baru ya. Betul, betul Bun, betul. Jadi sebenarnya tuh makanya kalau saya berhubungan dengan misalnya percaya diri atau tidak percaya diri, ya saya nggak akan mau nih jadi narasumber di sini kalau ngomong percaya diri tidak percaya diri. Di hadapan saya ini para ahli semua kan gitu. Tapi kenapa saya mau sampai menyampaikannya gitu? Karena ya saya menyadari untuk pengelolaannya. Karena orang itu pasti ada aja masalahnya. Gitu ya. Kita berupaya untuk ekspat di bidang ini dengan berbagai pengalaman. Ya karena memang jam terbang juga bertemu dengan berbagai kalangan, ya bagi ketemu orang yang materinya kebanyakan, orang yang kurang materi, ya tentu tinggal pengelolaannya. Nah, di sini kan ada ya, kita tuh pengen nyampein 10 poin, tapi waktunya cuma 2 menit. Apa yang kita lakukan kan gitu? Iya, betul. Banyak orang yang memaksakan 10 poin itu disampaikan. Sehingga apa yang terjadi? Kita sering nggak dengerin ceramah yang lama banget. Iya, iya. Terus audien jamaahnya gimana? Ih, kapan ini si penceramah berhentinya kapan kayak gitu kan? Udah menimbulkan kegelisahan untuk audiens. Itu juga tidak efektif dan efisien buat suatu suatu ceramah gitu ya. Nah, ini juga perlu dikelola. Tadi di awal saya tanya waktu saya berapa lama kan kayak gitu. Betul, betul. Itu menjadi orang tahu, audiens minimal tahu. Oh, paling lama juga 60 menit atau lebih dikit kan udah silakan aja sampai jam sekian kan kayak gitu sebenarnya. Tapi kenapa saya harus keluar nih sampai harus keluar waktunya berapa lama? Itu akan menjaga keboringan audiens ya. Sebetulnya kayak saya udah ke 1,5 jam aja kayaknya cukup. Tapi karena misalnya ada sesi yang lebih lanjut ya silakan saja gitu ya dengan lain-lain sebagainya makanya sampai 2 jam gitu. Nah, ini pengelolaannya. Ketika durasi kita memang lebih sedikit, kita jangan terlalu egois, Bun. Iya, iya. Kita pilih harus tega. Nah, orang yang banyak pengetahuannya biasanya nggak puas. Betul, betul. Nah, ini yang perlu pengelolaan. Jadi memang kalau di sini ada mental, ya itulah mentalnya, mental mengelola bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan audiens. Kalau kita poinnya kebutuhan audiens, insya Allah kita jadi ngalah gitu. Oke lah, karena waktunya 2 menit, ya saya akan menjalankan pembicaraan ini dengan baik dalam waktu 2 menit ya materinya saya pangkas aja misalnya 1 materi aja misalnya kan yang tadinya 10 tuh. Kemudian pengaruhnya ketika kita memaksakan yang 2 menit ini waktu 2 menit tapi materi 10 poin. Nah, yang dikalahkan siapa kalau ketika kita yang menang? Ah, udahlah, pokoknya saya 10 poin aja saya sampaikan. Durasi ngambil waktu orang nggak? Iya. Sering nggak gitu kalau jadi narasumber? Apalagi panel. Sering nggak? Sering. Nah, itu ya yang ada akibatnya gitu ya, efeknya itu. Kemudian apalagi coba gara-gara kita itu egois mau menyampaikan yang 10 poin itu di waktu 2 menit. Audiens boring, Bun. Nah, audiens sudah boring. Terus kita ngomongnya jadi cepet nggak? Terburu-buru. Kalau ngomongnya cepet, artikulasi terjaga tidak? Tidak. Iya, banyak hal. Terus pemahaman audiens akan bisa paham nggak? Enggak.
Jadi target dari komunikasi efektifnya jauh. Tidak tercapai. Gitu ya. Nah, tekniknya ada. Bagaimana kita mengelolanya, ada tekniknya ya. Tentu kalau saya kayak Bunda nih, sekarang nih durasinya 2 jam dan lain-lain, saya nggak bisa nyampein semua. Jadi saya cuma itu slide terakhir aja yang 3 poin itu. Terus bagaimana kita gini? Ada juga misalnya, nih, ini kalau misalnya berbicara langsung ya, tanpa ada misalnya ada slide gitu ya. Tanpa ada slide. Kalau kita menjadi pemateri, apalagi misalnya presentasi produk juga sama ya, presentasi yang menggunakan alat bantu visual seperti tadi ya, ada share screen kayak saya tadi. Ketika kita menyediakan 10 poin dan waktunya adalah 2 menit, apa yang kita lakukan dengan slide kita? Suka nggak ditepet-tepetin terus sampai? Iya nggak? Iya. Sedangkan dalam etika komunikasi, pengelolaan komunikasi visualnya, itu audiens nggak boleh lihat itu. Sebenarnya alat bantu visual atau namanya visual aids ya. Kayak tadi materi presentasi itu adalah visual aids. Fungsinya adalah visual aids. Alat bantu visual yang bisa dilihat oleh audiens. Agar apa? Agar membantu, mempercepat, meningkatkan pemahaman audiens dengan bentuk gambar tadi. Kalau tadi kan di awal saya tidak pakai share screen. Ya, kayak gitu teknik-teknik seperti itu juga ada gitu ya, bagaimana nanti mengatur sampai ke alur dan lain-lain, titik puncaknya apa gitu. Kayak di terakhir tadi saya sudah sampaikan misalnya kesimpulannya 3, minimal yang mengikuti selama 2 jam ini taunya yang 3 poin itu. Ya, nanti di akhir saya suka cek. Jadi 3 P's communication itu adalah apa saja nih? 1, verbal. Voice. 3, Visual. minimal dari webinar yang 2 jam ini, audiens tahu 3 hal. Jadi tidak nguap gitu. Tidak nguap. Nggak mungkin, Bun, yang Bunda pengen 10 poin itu, tahu dari 1 sampai 10 audiens itu semuanya katalar, tidak gitu. Jadi kita makanya ada teknik 3 point. Ada ya teknik yang memang menyampaikan 3 point aja. Gitu. Karena kemampuan audiens mencerna dalam begitu lama itu 3 poin aja. Kalau 10, 20, yang ke-11 apa ya? Yang ke-15 apa ya? Gitu, nggak tenang. Jadi itu kendala orang pinter. Kalau guru besar ya, profesor, ini penyampaiannya juga lain-lain. Ada yang misalnya expert di bidang itu, tapi penyampaian misalnya secara teknisnya kadang-kadang bisa dibantu, bisa lebih paham sama orang yang nggak ngerti-ngerti banget. Gitu. Makanya ini bagian dari pertimbangan apa yang dibutuhkan audiens. Materi ini apa yang dibutuhkan audiens. Iya sih semuanya juga, wah ini puas deh kalau 10-nya dikasih nih. Tapi kan itu puas buat kita. Anda puas, saya lemes. Ya kan gitu. Kalau pelayanan kan kayak gitu. Anda puas, saya lemes. Jadi kalau mikirin kita puas, yang lain, ya apalagi kita dibayar misalnya profesional kan, itu memang harus sesuai gitu apa yang disampaikannya. Jadi nggak bisa seenak-enaknya penyampaian itu. Panggung kecil, panggung besar, lakukanlah yang terbaik. Itu lakukanlah yang terbaik. Panggung kecil, panggung besar, lakukan terbaik. 1 orang yang dihadapi, 2 orang, 100 orang, lakukan yang terbaik. Gitu. Karena apa? Ya, dengan begitu kita akan terlatih dan melakukannya dengan baik. Karena mood berbicara itu, si pembicaranya, cuma 2 orang. Santai aja begini. Itu nggak akan sampai. Pengaruh kitanya pembawaannya seperti apa? Anggap saja misalnya kalau 2 orang ya seperti itu. Banyak pelajaran pengalaman dari
para senior ya ketika berhadapan dengan acara besar, acara biasa saja, tapi penyampaiannya tetap prima. Gitu. Itu ya Bun ya, ada pengelolaan materinya, ada tekniknya. Bolehlah Bun, kalau misalnya ada kelas khusus bolehlah. Lebih spesifik. Kelas khusus IPMI ya Bunda ya. Ya bolehlah kalau sama IPMI sih. Ibu, terima kasih. Iya. Kita mendaftar ya, Teh Hirni. Iya, siap Bun. Lebih spesifik ya Bun. Ya, betul. Kalau Baik, saya bukan penyelesaian ini boleh ikut Menuju nggak? ke sana kita. Gimana? Ini baru awal. Kita Oh lagi- iya, baik. Ya. Kemarin juga ada yang dari luar Jawa Barat ya Bun, yang daftar kalau nggak salah. Ya betul, karena saya share ke Selindo. Iya. Dari Aceh ini mungkin sudah masuk apa enggak ini dari Aceh? Iya. Juga dari yang lainnya. Ini acara ini mendapat appreciate sekali dari luar biasa dari pimpinan pusat. Alhamdulillah. Iya. Ya, baik selanjutnya Ya. Bunda. Bunda Hirni, saya menyimpulkan dari pertanyaan yang melalui chat. Iya, oke. Ini ada banyak pertanyaan yang bagaimana menanggulangi demam panggung. Ya. Nah, itu. Silakan Bunda. Demam panggung ya. Kalau demam panggung bagian dari kendala berbicara di depan umum. Yang maksud demam panggung itu apa sih misalnya? Apakah gugup, gemetar, atau blank gitu ya. Terus ya saya harus tanya juga nih, yang dimaksud demam panggung spesifiknya apa gitu. Biasanya mungkin pada saat berbicara suara kita terdengar bergetar. Terus kemudian pada saat pegang mikrofon, mikrofonnya ikut bergoyang. Nah mungkin itu yang termasuk demam panggung yang biasanya dialami gitu ya. Betul tidak Bunda lain? Iya. Coba yang nanyanya siapa? Coba boleh konfirmasi nggak? Ini ada beberapa orang Bun. Ada beberapa orang. Oh iya. Jadi ada beberapa orang. Jadi saya rangkum dari beberapa orang. Oke. Tapi demam panggung ya? Iya, demam panggung. Grogi ya. Terus, oh iya grogi lagi. Oh ini the best nih, grogi. Terus apa lagi? Kadang suka lupa apa yang mau disampaikan. Oh, lupa yang disampaikan. Terus baca doa. Iya. Awalnya mukodimah kali ya? Bukan. Sebelum tampil. Oh, ada baca doa ininya. sebelum tampil. Ya. Ada apa persiapan berdoa dulu gitu. Oh iya, oke. Ya ini udah dalam banget nih pertanyaannya kalau IPM ini. Gagal fokus, oke ya. Demam panggung ya, demam panggung memang banyak hal ya. Kalau tadi kalau demam panggung ini dianggap satu persoalan, sebetulnya ini ada di buku saya yang belum rampung gitu ya. Ada beberapa poin di sini. Ketika demam panggung menjadi malas manggung gitu ceritanya. Jadi gara-gara demam panggung jadi nggak ada panggung kan, jadi malas manggung. Artinya jadi nggak ada kesempatan berbicara karena demam panggung istilahnya. Nah kalau misalnya grogi itu menjadi gemetar, kemudian permasalahannya apa? Ya tadi yang 3. Masalahnya apa nih? Karena apa nih? Sayanya jadi gemetar itu. Oh karena materinya kurang. Berarti kalau misalnya persoalannya di materi ya kita harus persiapkan. Kalau penguasaan materinya kurang ya kita harus belajar lagi. Gitu. Kalau misalnya kata-katanya, artikulasinya kurang bagus ya kita harus berlatih. Artikulasi itu seperti apa? Dengan cara misalnya membaca koran atau membaca dengan lebih keras gitu ya disuarakan. Sehingga kita bisa dengar suara kita seperti apa. Bagaimana mengecek suara kita ini bagus atau tidak, atau kedengarannya enak atau tidak oleh audiensnya? Ini caranya telinga kita tangannya disimpan di telinga kita, kemudian ketika kita kedengarannya oh segini enak. Ketika kita gini kan nggak enak juga. Kita sendiri juga bisa merasakan. Misalnya sudah ada mikrofon, tapi masih teriak tuh orang. Banyak kejadian tuh. Banyak ya gitu, banyak kejadian. Udah ada ini alat bantu untuk audio ya, gitu. Tapi kita masih teriak, akhirnya ruangannya apalagi sempit. Wah, udah. Kan nggak enak didengarnya. Orang juga nggak nyaman untuk
untuk mendengarkan gitu. Terus penyampaian juga, misalnya intonasi. Baik Bapak Ibu dan tidak semangat dan lain-lain juga pengaruh. Lagi ribuan. Di hadapan ribuan orang, ini bukan gangguan sinyal ya, saya sengaja pelanin. Kedengeran nggak sama teman-teman? Enggak. Jadi itu perlu gitu. Perlu itu sampainya audio itu. Kemudian groginya kayak kenapa? Gemetarnya kenapa? Gara-gara apa nih? Oh, gara-gara visual kita. Aduh, sekarang tuh salah kostum saya tuh. Bisa jadi grogi itu tidak percaya diri gara-gara salah kostum. Terus kancing saya nih copot satu. Itu bisa jadi. Itu gara-gara apa? Gara-gara visual itu. Itu bisa jadi cari tahu gitu ya. Terus bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan cara satu ya, kalau tadi langsung dengan ada doa enggak, doa itu udah pasti. Doa itu udah pasti. Sebelum tampil ya, meskipun kayak gini nih, saya tuh cari tahu dulu gitu. Ini makanya ke TG saya tanya, pesertanya berapa orang? Nah, itu penting. Kita harus ada demografi audiennya. Pesertanya berapa orang? Terus, kalau pesertanya berapa orang, berarti misalnya kesempatan nanya dan lain-lain. Oh, berarti materi saya kurangi. Oh, saya berinteraksi dulu. Agar apa? Kalau nggak dengerin kayak gini, banyak yang tidur. Makanya saya juga nggak bisa, misalnya dipaksa satu arah, nggak bisa gitu. Ya, makanya ini 34 orang lebih, udah luar biasa, Bunda Poni berhasil nih. Sukses nih Bunda Poni gitu ya. Itu orang berarti ini menunjukkan bahwa orang butuh ilmu ini. Gitu ya. Ini bisa lah kita nanti bisa sharing sama PW IPMI-nya, boleh lah kalau misalnya kelasnya diselenggarakan oleh PW ya, kita bisa sharing lah, sharing profit. Padahal kan kita mah pelaku usaha ya Bun ya, ngomongnya gitu ya Bun ya. Ya, jadi nanti silakan Bunda, teman-teman PW IPMI, silakan kalau mau mengadakan kelas, silakan Bunda yang bisa jadi corong untuk seluruh Indonesia juga silakan melalui IPMI Jawa Barat ada kelas, misalnya ada kelas 5 orang, 6 orang yang secara profesional lebih lanjut ya. Silakan misalnya ada dijadwalin kapan ya untuk pembiayaan dan lain-lain, kita secara profesional ada sharing profitnya. Jadi manajemen yang berlaku. Gitu ya Bun. Jadi PW IPMI-nya juga insya Allah dapat itu ya, dapat profitnya. Kita kan organisasinya ada bisnisnya Bun. Gitu. Ya kalau ini sih sesi sedekah ilmu gitu ya. Saya sudah janji sama Bunda Poni ada sesi sedekah ilmu. Begitu. Ini dalam rangka ulang tahun miladnya Bisa Bicara yang kedua ya, baru 2 tahun. Gitu. Ya. Gitu ya, jadi sedekah ilmu dari berbagai organisasi sih boleh, komunitas misalnya ada teman-teman di sini yang ada komunitas lain, mau misalnya ada untuk komunitasnya silahkan, jadi ada poin sedekah ilmu, ya begini materinya begitu, ya kalau misalnya lebih mendalam itu waktunya juga beda gitu ya, ada lebih, spare waktunya lebih. Saya memiliki dedikasi untuk orang atau aktivis yang mau pemberdayaan kepada masyarakat. Ketika kemampuan komunikasinya meningkat, jadi perjuangannya juga menjadi lebih baik tersampaikan. Kalau saya semangatnya seperti itu, sehingga ada charity-nya dari Bisa Bicara Training and Coaching gitu. Untuk komunitas-komunitas ini baru 2 komunitas nih ya. Ada TNU Jawa Barat dengan PW IPMI Jawa Barat. Jadi ini komunitas yang kedua gitu. Gitu Bun. Silakan itu kelas selanjutnya bisa melalui PW gitu. Nah. Jadi cek ya, kalau yang tadi demam panggung itu cek aja dari Trivis Communication ini. Yang masalahnya apa nih kita? Fokus dulu. Kalau sebelum berbicara, ada nggak persiapannya? Nah itu. Seberapa penting persiapannya? Kalau tadi ada yang nanya, ada doanya nggak? Gitu. Ada doanya sebelumnya? Iya. Ya. Misalnya ada yang orang akan lebih percaya diri ketika kita menyerahkan, memohon agar dilancarkan urusan kita, khususnya dalam berbicara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus ada juga yang melalui pendekatan
sebelum tidur ada sugesti diri atau self talk positif, ya, self talk positif, berbicara pada diri sendiri, berbicara yang positif. Misalnya kalau masalah kita itu grogi, kalau masalah kita ini blank, kalau masalah kita ini tadi kata-katanya juga suka pabaliut, ya, suka acak-acakan gitu. Tadi misalnya materinya tidak sistematis, beruntun kalau kata Bunda Rini gitu ya. Jadi self talk positifnya seperti apa? Misalnya dari mulai sebelum tidur nih malam. Besok, ya Allah, besok saya akan menyampaikan materi tentang percaya diri untuk IPMI Jawa Barat. Saya mohon dilancarkan, ya, pesertanya antusias, terus kita visualisasikan bagaimana nih sampai peserta banyak begini kan luar biasa, semangat buat sayanya juga gitu. Itu udah ada di rekaman saya sebelum acara ini gitu. Saya akan menyampaikan dengan baik di hadapan peserta yang sekian banyak gitu ya, acaranya sukses, lancar, dan pesertanya antusias, itu self talk positif. Kalau misalnya kesulitannya kita adalah gemetar, saya akan menyampaikannya dengan tenang, dan orang akan mendengarkannya dengan antusias. Itu dari misalnya sebelum tidur. Kemudian setelah bangun tidur, lagi visualisasikan. Saya akan pakai baju ini, saya akan terlihat cantik, orang akan tertarik, orang akan antusias. Itu diulang sebelum pelaksanaan, termasuk bagian dari persiapan. Berdoa pasti. Ketika kita akan mendapatkan ketenangan melalui cara berdoa, ya berdoalah. Ketika kita sudah tidak tahu punya upaya apalagi misalnya mendadak, aduh saya tuh blank, saya ngomong apa, ya berdoa saja biar lebih tenang. Meskipun ada ya teknik, misalnya bagaimana ketika kita diminta sambutan secara mendadak, pasti ini banyak yang mengalami ya, itu presentasi mendadak gitu. Meskipun kalau misalnya acaranya suka rutin, ya kita harus mempersiapkan diri. Gitu sementara, silakan. Iya. Terima kasih Bunda. Boleh satu pertanyaan lagi sebelum Bunda masih punya waktu sampai berapa lama? Kalau kita masih panjang, Bun. Tapi kalau Bunda Hirni sampai jam berapa? Di agendanya sampai jam 11 ya. Jam 11 saja ya. Iya, jam 11. Kita sudah jam 11 sekarang, Bun. Ya, jadi ya, kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Masih ini ada satu pertanyaan terakhir, Bun, dari Bunda Irene, kayaknya dari Depok deh. Beliau berprofesi seorang dosen, konsultan pemasaran. Pertanyaannya, saya mengajar di kelas reguler dan kelas karyawan. Untuk kelas karyawan seringkali durasi 2 jam itu tidak cukup untuk sharing session materi yang sudah saya rampingkan sesuai kurikulum akademik. Kan tetapi seringkali mahasiswa saya, mayoritas kebanyakan karyawan yang sudah berpengalaman dan usia banyak di atas saya, seringkali pertanyaan diajukan di luar konten materi saya. Harus bersikap bagaimana hanya dengan durasi 2 jam? Nah, silakan. Itu sering kita ke bawah arus tuh. Kayak gini nih. Nah, ada tekniknya ya. Nah, tekniknya kalau ini sama IPMI bocoran aja. Jadi emang kayak gini. Saya tadi. Ini mau sampai jam berapa? Itu tekniknya. Ada kesepakatan, bisa diatasi. Ya, itu kan kesepakatan mau keluar dari jam juga terserah kalau sepakat kan? Gitu. Terus kalau misalnya ada panitia nih, apalagi misalnya ada yang jadi MC, jadi yang lain, itu benar-benar sih kalau ketika udah berapa kali briefing dan lain-lain ternyata ada yang error-error dan lain-lain ya. Itu kita harus juga menjaga juga kesepakatan. Sehingga ketika kita sudah ada kesepakatan sebelumnya, kemudian tidak menutup kemungkinan misalnya ada perkembangan. Tapi kita harus ngecek lagi agar tidak terjadi salah paham. Kan tidak semua orang senang misalnya ditambah kayak gitu. Nah, ini juga kayak memimpin rapat lah gitu. Nah, tekniknya adalah di awal kita harus batasi dulu misalnya. Saya akan menyampaikan materi ini dalam 2 jam. Dan kalau ada pertanyaan, boleh ya secara tertulis diantaranya. Atau boleh ya di sesi lain,
Karena kalau misalnya ada pertanyaan gini nih, banyak nih, ada kejadian tuh pun dulu ada di di pajak tuh. Kan ngadepin IPMI Bandung kayak gimana tuh aktifnya. Jadi si narasumbernya itu ke bawah arus. Materi intinya nggak tersampaikan. Waktunya habis. Nah, kita harus fokus. Kalau tadi kita udah persiapan, materinya apa? 2 poin aja. Kita fokus ke 2 poin. Nah, ini peran, kalau di acara gini peran moderator gitu ya. Makanya ada juga misalnya teknik moderator dan lain-lain. Nah, peran moderator ini kayak gini gitu. Nah, terus kalau di kelas, ini melenceng, boleh ya, apalagi udah sering ketemu, boleh ya kita bahas temanya fokus dulu di sini ya. Gitu, di awal. Jadi kita nggak sungkan kalau ketika itu orang, kalau udah dikasih tahu begitu, orang masa masih nanya yang di luar. Tapi suka ada aja, ingetin lagi. Makanya nanti itu mungkin di materi yang ke-10 deh. Misalnya, boleh lebih lanjut. Misalnya bisa dijawab, menghormati itu jawab sekilas aja. Gitu, caranya begitu. Begitu ya. Terima kasih. Gesturnya gimana, Bun? Gestur gimana? Ketika kan kalau posisi gestur kita itu kan kalau kita depan audiens kan nggak hanya di depan saja, berarti kan paling tidak kan kita maju ke depan, ke samping, kiri dan kanan, menyamankan situasi. Tapi kalau kalau kondisinya ketika kita misalkan kalau ada yang mau sharing atau mungkin open question gitu kan, kita buka cuma mungkin kita bahasanya 3 poin. Ternyata dia melenceng. Kita kembalikan. Kalau sekiranya saya sampaikan, mungkin pertanyaan yang ini kan di luar konteks materi. Akan saya bahas dengan diskusi terpisah. Itu sekiranya masih cukup sopan kan ya, Bun ya? Ya, sopan banget. Lebih sopan ketika kita bikin rules di awal. Oke, berarti di awal tuh kita udah mention dulu ya. Iya. Walaupun di pertengahan ada mungkin mahasiswa yang ya kan macam-macam karakteristik orang yang mungkin menggelitik, tiba-tiba saya mau nanya ini Bu gitu kan. Oh, baik. Nah, ketika kita menyampaikan rules di awal dan di pertengahan jalan itu ada yang melenceng, nanti nggak kita lagi yang ngingetin loh. Mahasiswa lain ya. Iya. Kadang-kadang kita harus bisa empower orang lain. Ketua kelas ya, Bun ya? Ya kan misalnya anggaplah Bu Ellen misalnya canggung atau takut tidak sopan ya mengarahkan gitu. Makanya rule-nya di awal. Rules di awal, bikin aturan di awal. Kita selama sekian jam begini sepakat nggak? Apa ada yang masukan di awal dulu. Gitu. Ketika disepakati, orang kan satu. Kalau idealnya orang ngeh dengan aturan tadi. Tapi suka ada aja misalnya yang melenceng. Nah, kita bisa pinjem dengan cara kita menyampaikan rule di awal, kita bisa pinjam power orang lain, power yang mahasiswa lain yang ingetin kan, karena kita udah ada, itu nggak ada aturannya nanti, gitu kan suka gitu. Kita juga tinggal senyum kitanya, gitu. Oke, betul. Ya. Thank you ya Bun. Sama-sama. Ya, baik, sudah ya Bunda ya, waktunya sudah jam 11. Oke. Baik, alhamdulillah Bunda-bunda solehah. Tuntas sudah acara kita hari ini yang diselenggarakan oleh bidang ekonomi dan kreatif PW IPMI Jawa Barat. Terima kasih Bunda Hirni. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di sesi yang khusus dengan materi yang khusus untuk kita. Itu online apa offline Bunda biasanya? Boleh sih, mau online juga silahkan gitu. Oh begitu ya. Mau offline juga silahkan kalau yang di Bandung. Kalau misalnya Bunda Foni bisa menjangkau seluruh Indonesia, online juga ayo. Gitu. Oke, nanti mungkin bisa kita schedulekan ya Bunda Foni ya. Iya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ilmunya sangat manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bunda Hirni sekali lagi. Terima kasih kepada Bunda Foni, Teh Uge, Teh Titin, dan seluruh Bunda yang hadir hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap semangat Bunda, siapa lagi yang akan merubah hidup kita selain kita sendiri? Siapa yang akan mengubah dan memajukan usaha kita selain kita sendiri? Tetap semangat, tetap berdoa dan berusaha. Dan kalau tidak salah ada pesan dari waktu hipnoterapi, tetap tersenyum kepada semua orang. Mari kita tersenyum hari ini.
Kita perlihatkan wajah kita yang sumringah. 20 kali ya. Ya, Satu hari betul. 20 kali. Betul, minimal 20 kali satu hari. Jadi tetaplah tersenyum karena senyum itu sedekah dan akan membuat hidup kita lebih bergairah. Baik, mari bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Jeffy Tamrin pamit. Mohon maaf atas salah dan hilaf selama memandu acara ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali hari Kamis kita akan bertemu tanggal 9 Juli pagi jam 9 pagi bersama dengan bidang dakwah dan sosial. Jauh di mata, tetap dekat di doa. Sampai bertemu. Kita belum foto ya Bunda? Ya, foto deh. Ya, foto dulu ya Bunda ya. Oke. Semua dimunculkan videonya Bun. Wajah-wajahnya silakan. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, masih ada halaman berikutnya, page berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Tapi banyak yang off ini videonya. Baik Bunda, terima kasih semua. Sampai bertemu tanggal 9 hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you.